Manjanik itu apa ya bahasa? Ketapel untuk perang itu? Bukan. Hah? Batu besar tapi dibakar batu itu. Apa namanya? Iya, batu api. Itu yang mengilhami Maryam, ya kan? Kalau Maryam itu kan ada mesiunya, api. Kalau dulu pakai ketapel. Nabi kirim sahabatnya untuk belajar ilmu manjanik. Karena Nabi tahu bahwa walaupun Islam cinta damai, tapi ada orang di dunia yang tidak suka damai. Ada. Kalau menghadapi orang yang tidak suka damai, yang mau membinasakan kita, tidak bisa kita mengatakan al-Islam bimussalam, assalamualaikum. Habis kita. Orang bawa senjata, matanya sudah merah, mau membunuh kita, mau menghancurkan umat Islam. Assalamualaikum, salaman ya ikhwan, tidak bisa. Kalau orang kayak begitu, ya hadapi juga dengan yang cocok. Kalau orang mau memerangi kita, ya hadapi dengan persiapan yang cukup. Karena itu di dalam tafsir, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Dan siapkanlah kepada mereka untuk menghadapi mereka min quwwah, itu kekuatan. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih? Ala wa innal quwwata ar-ramiyah. Ingatlah sahabat bahwa al-quwwah, kekuatan itu adalah ar-ramiyah, memanah. Jadi Nabi tidak mengatakan ala wa innal quwwah ad-du'a faqat. Ada tahu ada doa? Ada. Tapi ketika saat seperti itu yang memang membutuhkan ilmu, teknologi, cara, keahlian, penguasaan, persenjataan, maka siapkan diri sesuai dengan kebutuhan. Maka Nabi kirim sahabatnya untuk belajar ilmu buat ketapel api itu supaya tidak kalah. Itulah yang kalau kata ulama salamul aqwiya. Orang kuat itu perdamaiannya bukan karena takut, tapi orang kuat itu perdamaiannya adalah karena dia memang punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mohon maaf, kenapa Zionis hari ini luar biasa galaknya, dibunuh semua Palestina apa? Karena dia merasa dia punya nuklir. Dia merasa bahwa ada backupnya, ada negara besar yang menyiapkan senjata yang tidak habis-habis untuk dia bisa pakai. Coba kalau dia tidak punya nuklir, mengkeret dia. Coba tidak ada Amerika di belakangnya, mengkeret dia. Tapi karena dia merasa punya kekuatan, maka dengan itu dia memaksakan kehendak. Menghadapi yang seperti itu, tidak bisa kita dengan logotus salam. Tidak bisa kita mengatakan ya kami ini Islam, cinta damai. 70.000 dibantai. Bayi, anak-anak, orang tua, masih kita bicara cinta damai. Ya. Jadi keadilan itu apa? Wad'u syai' fi mahallihi. Yang namanya adil, letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau lagi damai, ya damailah kita semua baik-baik. Kita di Indonesia ini keadaannya damai, kita harus baik-baik. Tapi kalau ada Zionis, misalnya di India juga ada saudara-saudara kita dizolimi, banyak dipersekusi macam, nggak bisa kita mengatakan Islam cinta damai, Pak, Islam cinta damai. Bukan begitu. Kita harus membangun kekuatan. Nah itulah sebabnya bapak-bapak, saudara-saudara ya. Nih kalau kita lihat nih, ini satu sisi ya yang saya lihat. Kenapa ya presiden kita sekarang itu suka beli senjata? Persiapan perang. Kenapa? Kenapa beli pesawat dari Prancis, pesawat dari Amerika, beli kapal dari Turki, beli drone, macam-macam dibeli senjata-senjata canggih. Kenapa? Ya memang harus lihat bangsa sebesar ini terlalu naif kalau dia tidak menyiapkan dirinya sebaik-baiknya mempertahankan. Indonesia ini
mineralnya banyak. Bahkan tidak usah kita sebut mineral, lautnya Indonesia ini saja, kekayaan ikan dan isi lautnya itu luar biasa. Tidak bisa kita mempertahankan hanya dengan doa. Tidak bisa. Doa penting, doa istimewa, tapi Allah juga minta kita untuk menjalani sebabnya. Kenapa Sayyidina Dzulqarnain dulu hebat? Fa'atba'a sababa. Karena dia ikuti sebab-sebabnya. Karena dia jalani prosedurnya. Dia kuasai teknologinya. Ketika ada satu kelompok, Dzulqarnain jalan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ketemu satu kaum. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala atuni zubarul hadid ila akhir ayat. Mereka mengatakan, Dzulqarnain tolong kami, ada Ya'juj dan Ma'juj, kelompok yang selalu menghancurkan. Mereka itu bisa datang dan menghancurkan kami, tolong lindungi kami. Kami siap bayar. Naj'alu laka kharjan, kami kasih uang, kami kasih bayaran. Ala anta ja'ala bainana wa bainahum. Tapi tolong bikin pembatas. Apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina as-salafaini qala anfukhu. Masya Allah. Dzulqarnain itu ternyata orang yang sudah punya teknologi untuk mengolah logam. Jadi bukan pakai batu dia bikin benteng, Pak. Atuni zubarul hadid pakai baja. Dzulqarnain yang ribuan tahun itu sudah bisa mengolah baja. Atuni ufriq alaihi qitra. Kalau sudah baja itu sudah disusun, maka yang menjadi lem di antara baja itu adalah tembaga-tembaga. Jadilah benteng yang tidak bisa ditembus. Itu teknologi. Itu yang bikin Dzulqarnain hebat. Ada yang namanya Dzulqarnain di sini? Mana Dzulqarnain? Hah? Jangan main beledok aja Dzulqarnain, ya. Jangan main kelereng aja. Tuh lihat Dzulqarnain yang ribuan tahun yang lalu itu. Dia sudah bisa mengolah logam. Dia punya ilmu metalurgi. Masa? Ya. Oh iya. Memang orang Lombok ini hebat. Banyak namanya Sayuti. Mana ada namanya Sayuti? Kalau namanya Sayuti harus rajin hafal hadis. Mana namanya Dimyati? Hah? Jalaluddin Mahalli. Mana? Banyak. Ada namanya Ali. Mana namanya Ali? Kalau namanya Ali, wajib hukumnya harus pemberani. Ali tapi perot. Nggak mau belajar, ya, nggak mau berubah. Nah, itu nggak usah namanya Ali. Nah, jadi ananda semua itulah Islam. Ya, Islam mengajarkan kita untuk berdiri kokoh di atas pijakan iman, ilmu, ya, iman, Islam, ihsan, tetapi meminta kita untuk memandang jauh ke depan. Dengan pijakan yang kokoh itu kita bisa membangun bumi Allah Subhanahu wa taala. Buka. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengirim sahabatnya untuk belajar ilmu membuat ketapel batu api, itu apa artinya? Itu kan yang kita sebut sekarang dengan apa? Transfer knowledge, alih teknologi. Jadi Nabi memandang jauh kebutuhan umat ke depan. Nabi itu ingin supaya umat Islam ini bisa memenuhi ilmu teknologi dari kemampuannya sendiri. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kan mengatakan, kalau misalnya ada ilmu fardhu kifayah yang tidak dicukupi oleh umat Islam, maka semua orang Islam yang ada di tempat itu berdosa. Contohnya apa?
Misalnya di suatu tempat kita perlu 5 dokter. 5 dokter ini untuk bisa memenuhi kebutuhan umat Islam di situ yang sakit. Tapi ternyata tidak bisa dipenuhi. Yang ada cuma 1 dokter, tidak terpenuhi fardu kifayahnya, atau bahkan sama sekali tidak ada dokter, maka tidak terpenuhi fardu kifayahnya. Ingat, yang namanya konsep fardu kifayah adalah kalau sudah ada sebagian maka gugur dari yang lain. Tapi kalau tidak ada yang melakukannya, maka semua umat yang ada di situ berdosa. Maka kalau kita umat Islam ini tidak memiliki jumlah pedagang yang cukup untuk memenuhi proses berekonomi kita yang baik, tidak punya dokter yang cukup untuk membangun kesehatan yang baik, tidak punya cukup guru untuk bisa mengajar, membangun, menyampaikan ilmu, maka kita berdosa. Karena itu kita penuhi. Dan itulah sebabnya Ananda semua di Darul Haramain, insya Allah Ananda semua akan menjadi jalan ya umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia. Kita semua Ananda akan menjadi jalan kita semua memenuhi fardu kifayah. Dari sini akan ada dokter, akan ada pilot, akan ada ilmuwan, akan ada ulama. Tidak semua jadi tuan guru ya. Tidak semua jadi tuan guru. Nanti kalau semua jadi tuan guru, tidak ada yang mau jadi jamaah ngaji. Ya. Jadi tuan guru penting, tapi dokter juga tidak kalah penting, ilmuwan tidak kalah penting. Ya. Coba lihat bangsa Iran itu, sampai hari ini dia masih berdiri tegak. Dia hantam kiri kanan luar biasa dengan senjata yang paling canggih. Diboikot ekonominya 49 tahun, hampir setengah abad. Disiksa dengan luar biasa, dia masih bisa bertahan. Kenapa dia masih bisa bertahan? Pertama, iman dan Islamnya, keyakinan. Yang kedua apa? Dia punya fondasi ilmu pengetahuan. Ini pelajaran yang masih kita lihat sampai sekarang. Sampai repot itu Presiden Amerika itu, bingung menghadapi, mau berhenti perang, gengsi dia. Mau terusin perang, bangkrut dia. Dia tujuannya perang itu membangkrutkan Iran. Kata Iran, kita sudah biasa bangkrut dari dulu. Sudah biasa kita, tidak masalah. Anda yang tidak pernah bangkrut. Jadi ini pelajaran yang nyata, bapak-bapak, saudara-saudara. Izzatul Islam, izzatul iman, ma'a at-tamakkun minal ilmi wa teknologiya. Itu menjadi penjaga iman Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dia bisa tetap berdiri tegak. Nah, saya berharap Ananda semua dengan tasyakur kita ya, ke-31. Tadi Tuan Guru Hasanin sampaikan, ayahanda beliau Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini itu kelahiran 18 Agustus. Tuan Guru Hasanain lahir 17 Agustus. Tuan Guru bayi tabung sesar enggak? Oh enggak. Dan kalau sekarang orang sesar itu kan dia bisa pilih harinya. Jadi ternyata bukan sesar tapi lahir alami 17 Agustus. Jadi nggak usah repot kita ya menyelamati beliau karena seluruh Indonesia sudah. Di mana-mana orang nyanyi juga Indonesia Raya apa semua. Jadi sudah diselamati oleh seluruh Indonesia. Tapi intinya adalah bahwa qad yakunu ya al-umrul biologi qasiran walakinnal umrul amali tawil. Bisa jadi umur biologis seseorang itu pendek. Dalam arti kalau kata Rasul mu'taraful manaya ma baina sittin wa sab'in. Tempatnya malaikat Israel itu paling banyak datang 60-70. Tapi sekarang semakin cepat malaikat Israel itu. Makin banyak yang muda-muda berangkat. Umur yang galib atau yang biasa umat Rasul 60-70 pendek dibanding umat
sebelum kita. Ya. Konon ratusan tahun. Istidlalnya salah satunya dari kisah Nabi Nuh. Ya. Alfasanatin illa khamsina aman. Dakwahnya umurnya 950 tahun. Ya. Itu istidlalnya. Wallahu alam tapi intinya Nabi Nuh itu memang 950 tahun. Panjang, kita pendek. Tapi Allah Ta'ala maha adil. Umat Islam ini umurnya pendek tapi amalnya dihargai mahal. Sholat 5 waktunya dihargai 10 kali lipat, 50 waktu. Kalau kita berbuat baik, manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Satu perbuatan baik dikasih 10 pahala. Itu kompensasi dari umur yang pendek. Maka orang yang beruntung adalah orang yang umurnya tidak panjang, dalam arti tidak ratusan tahun seperti umat-umat sebelumnya, tapi dia betul-betul mengisinya. Dia penuhkan, bahkan dia luberkan umurnya itu dengan amal-amal baik. Dan dia pilih amal-amal baiknya itu adalah amal yang menjadi jariah setelah dia meninggal. Itu orang yang paling cerdas. Amal baik itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pahalanya sekali ketika dilakukan. Yang kedua, pahalanya terus nyambung sepanjang manfaat dari perbuatan baik itu dapat dinikmati oleh orang lain. Itu yang namanya amal jariah. Nah, Al-Maghfurlah ini Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini, beliau menanam amal jariah, diteruskan oleh zuriyah beliau. Insya Allah, wa may yusyabih abahu fama zalam. Siapa yang mengikuti cara baik dari orang tuanya, itulah anak yang berbakti. Kita doakan Nurul Haramain, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara, dan anak-anakku yang belajar di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kalian kemudahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam belajar. Apa-apa yang kalian dengar akan menjadi ilmu yang barokah. Dan saya berharap sebagaimana nama Nurul Haramain, semua anak-anakku yang belajar di sini ketika selesai nanti menyebar ke seluruh sudut-sudut bumi Allah ini, membawa ilmu dan iman, bawa ya, izzah sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Kemana saja nak belajar, terus berikan kemanfaatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, wahni hukum bi al-Aid al-Thalathin li hadzal ma'had al-karim. Saya menyampaikan ucapan tahniah untuk pondok pesantren kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berkahi sepanjang masa insyaallah, ya, sesuai dengan kekuatan dari niat pendirinya, yaitu Tuan Guru Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar. Rajul basit. Beliau orang sederhana. Dengan luwe ampuna merita. Manusia zaman nangka ini kadang-kadang luwe anrawasnya lekan pegawaian. Betul. Rawas doang pegawai merah. Ini di belakang saya. Apa? Kalau orang Betawi ya, ngomongnya sebakul tapi hanya sepiring yang tersaji gitu. Omongnya banyak, tapi yang nyata sebagai hasil perjuangan itu hanya sedikit. Beliau sebaliknya, qalilul kalam, basit, laisa bimutakallif. Tidak ada yang pura-pura, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dibuat-buat. Ya begitu. Kena dia omongannya. Begitulah. Jamak-jamak. Tapi inilah hasil perjuangannya. Bahkan bukan hanya di tempat ini, banyak murid beliau juga membangun pondok-pondok pesantren di tempat-tempat lain. Alhamdulillah. Mari kita baca suratul Fatihah sebagai akhir dari pertemuan kita untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yarhamuhu wa yu'li darajatahu ma'a syekhihi Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid في زمرة العلماء العاملين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. على هذه وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Siru ala barakatillah ilal amam. Ilal amam sirlatul bali lakil fidaya Ittihadi. lakil fidaya ittihadi. Ingat itu nak ya. Sir ilal amam sir la tubali. La 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 nubali. La 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 numali. Mayyas'a lil ma'ali. La yakhsha min khusul. Masya Allah. Alhamdulillah. Baca itu anakku ya. Semangat ini. InsyaAllah Anda semua menjadi orang-orang yang diberkahi. Al-Fatihah.